Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk huruf ta, dal, dan po. Jadi masih sama makhrajnya di lidah pada pembahasan makhraj lidah, namun posisi lidahnya adalah di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas atau di tempat tumbuhnya gigi. Untuk huruf to itu makhrajnya ada pada gambar yang di sebelah kanan. Yang membedakan dengan dal dan ta adalah to ini punya sifat isti'la dan itbaq atau pangkal lidah naik dan lengket ke langit-langit. Jadi pangkal lidahnya terlihat naik pada gambar, sehingga suara yang dihasilkan terdengar tebal. Kemudian karena pangkal lidahnya naik, itulah yang membuat suaranya menjadi tebal, bukan karena bibirnya yang monyong. Karena biasanya kesalahan yang terjadi adalah ketika kita mengucapkan huruf to, itu bibirnya ikut monyong, padahal yang boleh monyong itu adalah ketika huruf waw dan dhamah saja. Untuk huruf dal dan ta ada pada gambar sebelah kiri. Makhrajnya sama, di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas atau di tempat tumbuhnya gigi. Namun sifatnya berlawanan dengan huruf to. Kalau to tadi dibaca tebal atau pangkal lidahnya itu naik dan lengket ke langit-langit, sedangkan huruf dal dan ta kebalikannya. Jadi kalau pada gambar itu terlihat pangkal lidahnya turun. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita berlatih. Po, po, poi, poi, pu, pu, alpo, alpo. Nah, untuk huruf to ini juga punya sifat qalqalah. Jadi ketika sukun, dia memantul suaranya. Dan kesalahan yang sering terjadi biasanya adalah suaranya ada suara hamzah sukun di ujungnya. Jadi ada di ujungnya. Nah, itu harus dihindari. Kenapa? Karena kita tidak boleh menambahkan huruf. Ketika kita membaca huruf to-nya ini, ada suara di ujungnya, itu seolah-olah kita membaca huruf yang di ujungnya ada hamzah sukunnya, padahal di sini tidak ada. Jadi suaranya itu cenderung o kalau untuk huruf to ini, dan itu dipantulkan saja, suara dikeluarkan, jangan dibawa masuk ke dalam. Kalau dibawa masuk ke dalam, suaranya jadi ada nya, jadi kita keluarkan. Alpo, alpo, ietpo, ietpo, utpo, utpo, alpo, alpo, itpoi, itpoi, utpu, utpu. Lanjut ke huruf dal. Da, di, du. Da, da, di, du, da, di, du. Kemudian huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini juga sama seperti huruf to, punya sifat qalqalah. Dan hati-hati, sama seperti tadi, tidak ada suara di ujungnya, supaya tidak seolah menambahkan huruf hamzah sukun di ujung. Ade, ide, ude. Nah, suaranya terdengar seperti ade, ide, ada ya, tapi itu bukan kita yang membuat suaranya menjadi tapi karena memang itu hasil dari kita memantulkan hurufnya. Jadi suara memantul dari si huruf tadi, sifat si hurufnya. Ade, ade, ide,
id, ud, ud, ad, id, ud, adda, iddi, uddu, adda, adda, iddi, iddi, uddu, uddu. Nah, huruf dal ini jangan adda, jadi jangan seperti atda. Jadi ada suara ed ketika kita mengucapkan tasdidnya. Adda, adda, iddi, uddu. Kemudian selanjutnya huruf ta. Ta ini punya sifat keluar nafas. Jadi ketika kita nanti mengucapkan huruf ta, itu ada nafas yang keluar. Ta, ta. Kalau saya kuatkan suara nafasnya, ta, ta. Tapi kita membacanya biasa saja. Ta, ta, ta. Tatitu, ta, ta, ti, ti, tu, tatitu, at. Nah, biasanya kesalahan yang terjadi ketika kita mengucapkan huruf ta sukun, itu ada tambahan suara c, ada at. Nah, itu dihindari karena yang keluar di sini bukan suara tapi nafas. Jadi dia tetap pada makhrajnya. Biasanya kalau misalnya suaranya itu jadi at, itu makhrajnya sudah bergeser. Jadi mengenai gigi, bukan lagi di pangkal gigi seri atas atau di tempat tumbuhnya gigi. Seperti itu. At, it, ut, at, it, ut, atta, itti, uttu, atta, itti, uttu, atta, itti, uttu. Silahkan bisa berlatih, Umi.